Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru penggerak. Saya di sini akan menjelaskan tentang 1.4.A.6 yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 yaitu budaya positif yang berjudul penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu yang sebagai fasilitator saya adalah Ibu Yolanda Triputri SPDGR MPD. Saya sendiri calon guru penggerak Leli Perawati Boru Marbun SPD MPD angkatan ke-9 dari Kabupaten Asahan, dan pengajar praktik saya adalah Ibu Vivi Anggreni SPD. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu membahas tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini saya akan jelaskan segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi ada 3 langkah-langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan stabilitas identitas. Di dalam menstabilkan identitas, kita harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nah, validasi tindakan yang salah maksudnya kita harus berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, sekarang kita akan membahas menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini ada penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Pada kasus 1, yaitu pada hari Rabu pagi, jam pertama di kelas 85, ada seorang murid bernama Ulfi Fadila terlambat datang ke sekolah pada mata pelajaran PPKN. Nah, inilah video nyatanya saat anak itu sedang terlambat memasuki kelas saat pembelajaran sudah dimulai. Mari kita saksikan. Belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pembukaan ini baik, kita kembali ke materi lagi ya. Kenapa Ibu panggil kemarin, Nak? Ibu dengar dari informasi dari temanmu, Ulfi ini sering kali rupanya terlambat ke sekolahnya. Memang setiap manusia itu tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu bukan berulang-ulang kali kita lakukan. Kalau kita tahu itu salah, untuk kedepannya kita harus merubahnya. Ya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi Ibu tidak mau melakukan kesalahan yang sama, karena itu juga akan sangat merugikan diri Ibu. Itu sudah baik? Sudah, Bu. Saya menyadari perbuatan saya itu termasuk untuk diri saya sendiri. Kita kan di kelas punya keyakinan kelas
kesepakatan kelas kan, Nak? Salah satunya apa itu, Nak? Disiplin. Nah, menurut Ulfi sendiri, apakah disiplin itu penting? Penting untuk mengajar waktu supaya saya tidak ketinggalan waktu pelajaran. Baik, Ulfi sudah mengetahui bahwa disiplin itu sangat penting. Dan untuk kedepannya, Ulfi mau berjanji untuk merubah perbuatan tadi itu tidak dilakukan kembali. Iya, Bu. Iya. Nah, apakah Ulfi memiliki cita-cita? Iya, Bu. Saya ingin menjadi dokter. Ya, cita-cita Ulfi itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, banyak menolong orang banyak yang sakit ya untuk disembuhkan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang sukses, salah satu kunci kita adalah disiplin. Disiplin waktu untuk membagi belajar, istirahat, mengikuti kegiatan hal-hal yang penting dan bermanfaat. Jadi kita bisa memanage waktu, itulah disiplin. Kalau orang untuk menjadi berhasil itu tanpa disiplin, dia tidak akan bisa berhasil. Paham? Baik, nah, oke. Bisa kembali ke kelasmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Fadila dari kelas 86. UPTD SMP 3 Sekolah Rakyat. Saya di sini melakukan kesalahan datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Lali atas bimbingan dan nasihatnya kepada saya. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi dan saya berjanji akan datang tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, yaitu pada hari Kamis pagi, jam pertama di kelas 76, ada seorang murid bernama Muhammad Revan Ardiansa memakan permen karet saat belajar di dalam kelas. Mari kita saksikan video nyata kasus kedua. Norma. Ya. Baik, norma ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah norma agama. Kemudian ada norma hukum. Kemudian ada norma kesusilaan. Kemudian ada norma kesopanan atau adat istiadat. Baik. Kira-kira menurut kalian apa yang dimaksud dengan norma agama? Loh, kok ada yang lagi makan-makan ini? Loh, Ibu menerangkan, kok bisa makan-makan kok, Nak? Hah? Loh, ini kan kita lagi belajar. Oh, oke, nanti langsung dibuang ya, Nak ya? Ya, jangan lagi makan dalam kelas ya. Nak, kenapa Ibu panggil kemari? Ibu mendapat informasi dari teman-temanmu, ternyata Herman itu sering ya nak makan di dalam kelas. Wih, banyak sekali ya, dan setiap hari ya Herman seperti itu. Nah, apakah perbuatan itu baik menurut Herman? Memang nak, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak jauh-jauh ibu sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Tapi karena ibu tahu itu adalah sebuah kesalahan, ibu tidak akan melakukan kembali kesalahan itu, apalagi merugikan diri ibu sendiri dan orang banyak. Nah, ibu akan memanggil orang tua Revan untuk duduk bersama dan Revan juga untuk menyelesaikan masalah tentang Revan ini. Nah, sebelum ibu memanggil orang tuamu, menurut Revan, apa alasan Revan melakukan tindakan memakan di dalam kelas saat belajar? Iya, memang enak loh nak. Cuman itu menghargai
menghargai nggak menurut Repan? Iya. Sama teman-teman kayak mana kesannya? Jadi temanmu pun nggak konsen. Akibatnya karena perlakuan yang tadi kau lakukan. Jadi orang itu melihat, ih si Repan kok bisa makan-makan ya di dalam kelas. Kadang temanmu akan menjadi ikut-ikutan karena pengaruh burukmu tadi, takutnya ibu. Itu perilaku yang tidak baik. Baik, kita punya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu yang harus dibagi? Dan memakan saat belajar. Iya. Oke. Berarti masih ingat Repan bahwa keyakinan kelas kita salah satunya tidak boleh memakan makanan atau sesuatu makanan di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Nah, apakah menurut Repan hal itu baik, Nak? Itu sangat tidak baik, Bu. Saya tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi, Bu. Baik, bagus sekali. Nah, Repan sendiri sudah tahu ya bahwa memakan makanan atau sesuatu makanan di dalam kelas saat proses belajar itu tidak boleh dilakukan. Selain tidak sopan, tidak memiliki akhlak yang baik, ya kita jadi menjadi contoh yang tidak baik buat kawan-kawan kita yang ada di dalam kelas. Nah, Repan sendiri pasti punya keinginan untuk menjadi orang sukses. Apa kira-kira keinginan Repan menjadi orang sukses? Saya pikir Repan ingin menjadi orang sukses biar bisa naikkan derajat orang tua Repan, Bu. Amin. Kalau memang Repan memang pengen jadi orang sukses. Orang sukses ini banyak, Nak. Mau jadi dokter, polisi, kira-kira apa cita-cita Repan? Jadi abdi negara. Ya, amin ya. Kalau pengen jadi abdi negara, berarti punya harus kepribadian akhlak yang baik. Ada sesuatu hal yang pernah Ibu baca dari kata bijak. Orang pintar itu kalau tidak memiliki akhlak yang baik itu sama aja dengan nol. Tapi orang yang biasa-biasa saja tapi akhlaknya bagus, maka kesuksesan itu akan selalu menyertainya. Jadi Ibu harap Repan ke depannya diperbaiki etikanya ya, Nak. Ya, oke. Terima kasih Repan, bisa kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Adiansyah dari kelas 76 UPD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat 2. Saya membuat kesalahan di dalam kelas, memakan permen karet di dalam kelas. Itu sangat mengganggu teman-teman saya yang lain, dan saya tidak sopan dengan ibu guru. Saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya berjanji akan bikin hal yang sangat baik. Dan untuk Bu Leli, terima kasih sudah membimbing saya dengan nasihat yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan video saya tentang demonstrasi kontekstual di modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.